Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Mutakin, mahasiswa semester 3 Hukum Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Cianjur. Saya di sini membuat video untuk tugas ulangan tengah semester atau UTS mata kuliah pengantar ilmu hukum. Baik, untuk soal yang pertama yaitu mengenai fungsi hukum. Kalau kita berbicara mengenai hukum, yaitu adalah suatu peraturan ataupun sanksi yang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia. Kalau kita berkaitkan dengan fungsi hukum, jadi fungsi hukum adalah suatu aturan untuk manusia yang mana mereka boleh melakukan ataupun tidak boleh melakukan sesuatu. Kalau kita ngomongin hukum dengan masyarakat, itu keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena balik lagi, hukum itu berlaku apabila ada masyarakat dan di tengah-tengah masyarakat itu pasti akan ada hukum yang berlaku. Fungsi hukum sendiri yaitu untuk memberikan rasa aman ataupun rasa ketertiban kepada masyarakat dan memberikan perlindungan kepada masyarakat itu sendiri serta menciptakan suatu keadilan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu mungkin jawaban dari saya untuk soal nomor 1. Baik, menuju soal yang berikutnya, yaitu soal yang kedua, mengenai berjalannya hukum. Hukum yang baik itu dikatakan apabila hukum tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya hukum tersebut bisa diterima atau berjalan baik nih di masyarakat. Mungkin peran para penegak hukum atau pemerintah bisa memberikan penyuluhan ataupun penjelasan kepada masyarakat tentang fungsi hukum tersebut atau bagaimana sanksi-sanksi apabila masyarakat tersebut melanggar dan bagaimana efeknya atau baiknya gitu jika si para masyarakat itu mematuhi hukum tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya tidak semua masyarakat ini paham dan mengerti akan hukum gitu. Pasti mereka ada yang belum mengerti dan sudah paham juga. Nah, mungkin dengan penjelasan dari para penegak hukum, sedikit banyaknya masyarakat akan mulai aware atau peduli terhadap penerapan-penerapan hukum yang sedang berjalan ini. Dan apabila hukum ini berjalan dengan baik, diterima di semua kalangan, mungkin bakal terciptanya suatu keadilan, kemudian rasa aman tersendiri. Nah, mungkin itu sekali lagi bagaimana sih cara menjalankan atau berjalannya suatu hukum di kalangan masyarakat itu, yaitu sekali lagi untuk agar peran penegak hukum atau pemerintah lebih memberikan pengetahuan mendalam lagi tentang bagaimana si hukum-hukum tersebut ke masyarakat. Nah, mungkin itu sedikit jawaban dari saya untuk pertanyaan nomor 2 mengenai berjalannya suatu hukum. Baik, contoh yang ketiga yaitu merupakan contoh hukum yang ada di lingkungan sekitar. Tanpa kita sadari, banyak sekali contoh-contoh hukum-hukum yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, salah satunya adalah yang sering kita anggap sepele, yaitu merupakan penghinaan. Menghina orang lain itu merupakan salah satu tindakan melanggar hukum. Nah, seperti apa sih penghinaan yang dapat melanggar hukum, yaitu seperti penghinaan ras, kemudian menuduh orang lain melakukan sesuatu yang memang tidak orang lain itu kerjakan atau mungkin lebih dikenal dengan sebutan fitnah. Terus yang ketiga adalah mencaci maki. Nah, yang harus kita perhatikan adalah menghindari hal-hal tersebut karena apabila kita sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib, maka kita bisa terkena pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 yaitu tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Juga bisa didasari dengan pasal 310 KUHP, pasal 31 KUHP, dan pasal 315 KUHP. Nah, itu mungkin contoh hukum sederhana di lingkungan sekitar kita. Nah, mungkin apabila kita istilahnya sedang cekcok dengan orang lain atau sedang tidak baik, tidak harmonis dengan orang lain, mungkin alangkah baiknya kita jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk kita omongkan, apalagi sampai membuat
sakit hati orang tersebut gitu. Mungkin kita bisalah berbicara baik-baik, bisa selesaikan baik-baik secara kekeluargaan sampai masalah tersebut selesai tanpa harus adanya makian, cacian, bahkan hinaan. Nah, baik, kita menuju kepada soal yang terakhir, yaitu mengenai ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum atau lebih dikenal juga dengan hukum positif, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada suatu waktu tertentu. Hukum positif meliputi semua peraturan yang berlaku saat ini, misalnya Undang-Undang 45, kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, KUHP, KUHP Perdata, dan sejumlah undang-undang yang berlaku saat ini. Lalu yang kedua yaitu mengenai ius constituendum. Ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum menjadi kaidah berbentuk undang-undang atau peraturan lain. Hukum ini berlaku karena masih berbentuk rancangan atau masih dalam tataran wacana. Contoh ius constituendum adalah rancangan undang-undang. Nah, kemudian RUU akan berubah menjadi hukum positif jika disetujui oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD, kemudian diundangkan dalam lembaran negara. Nah, jadi mungkin singkatnya, ius constitutum itu adalah undang-undang atau peraturan-peraturan hukum yang sedang berjalan dan atau berlaku saat ini di suatu negara atau masyarakat tertentu gitu. Kemudian ius constituendum itu adalah masih wacana atau rancangan yang mana hukum tersebut belum tertulis, belum tertuang ke dalam suatu undang-undang. Nah, mungkin itu sedikit jawaban-jawaban dari saya atas pertanyaan-pertanyaan ulangan tengah semester atau UTS mata kuliah pengantar ilmu hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.